Gold, glory, dan gospel adalah istilah yang tidak asing ketika kita membahas tentang sejarah penjelajahan yang dilakukan bangsa Eropa. Istilah gold, glory, dan gospel sendiri sebenarnya tidak secara langsung diucapkan oleh para penjelajah Eropa pada masa itu. Namun, para sejarawan menggunakan istilah ini untuk merangkum motivasi utama di balik eksplorasi bangsa Eropa pada awal abad ke-15. Menurut J.H. Perry, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya semangat gold, glory, dan gospel di kalangan penjelajah Eropa. Yang pertama yaitu kejatuhan kota Konstantinopel. Sejak kota Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453, para pedagang Eropa mengalami kesulitan dalam melakukan perdagangan. Hal ini disebabkan oleh hambatan yang diterapkan oleh Kesultanan Turki Utsmani terhadap para pedagang Eropa yang ingin melewati Selat Bosporus, yaitu rute penting yang menghubungkan antara wilayah Eropa dan dunia timur. Dampaknya, pasokan barang-barang penting ke wilayah Eropa, terutama rempah-rempah, menjadi terhambat. Dan karena kebutuhan akan rempah-rempah tidak terpenuhi, kemudian bangsa Eropa terdorong untuk mencari jalur perdagangan baru. Yang kedua adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan juga menjadi salah satu faktor penting yang mendorong timbulnya semangat gold, glory, dan gospel di kalangan bangsa Eropa. Penemuan Nicolaus Copernicus yang didukung oleh Galileo Galilei tentang teori bahwa bumi itu berbentuk bulat menimbulkan keyakinan baru di kalangan bangsa Eropa untuk menjelajahi samudera. Mereka menyadari bahwa bumi tidaklah berbentuk datar, dan penjelajahan samudera akan membawa mereka kembali ke tempat asal. Yang ketiga adalah semangat Reconquista. Semangat Reconquista yaitu semangat untuk menjelajahi samudera yang didorong dengan semangat untuk membalas dendam terhadap kekuasaan Islam di semenanjung Iberia. Periode ini merupakan periode yang panjang dalam sejarah Spanyol, di mana kerajaan-kerajaan yang ada di Spanyol berusaha untuk merebut kembali wilayah yang sudah dikuasai oleh Muslim selama berabad-abad. Motivasi ini kemudian menciptakan semangat penyebaran agama Katolik sebagai salah satu tujuan utama dari eksplorasi bangsa Eropa pada masa itu. Dan yang terakhir adalah Perjanjian Tordesillas. Semangat penjelajahan samudera yang dilakukan bangsa Eropa sempat menimbulkan konflik antara bangsa Spanyol dan bangsa Portugis, yaitu ketika Christopher Columbus dalam penjelajahannya berhasil menemukan benua Amerika pada tahun 1492. Pada saat Columbus kembali dari pelayarannya, cerita tentang penemuan benua baru menyebar dengan cepat. Bahkan kabar tersebut terdengar sampai wilayah Portugis. Mendengar kabar tentang penemuan benua baru yang diklaim Spanyol, Portugis merasa marah karena Raja Portugis berpendapat bahwa wilayah yang diklaim oleh Spanyol sebenarnya adalah bagian dari kekuasaan Portugal. Namun Spanyol menolak klaim tersebut dan menganggap benua Amerika adalah milik Spanyol. Untuk menengahi antara kedua negara tersebut, kemudian pada tanggal 7 Juni 1494, Paus Alexander ke-6, pemimpin gereja Katolik, mengeluarkan sebuah perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Tordesillas. Perjanjian Tordesillas sendiri adalah perjanjian tentang pembagian wilayah di mana Portugis akan berlayar ke wilayah sebelah timur Afrika, sedangkan Spanyol akan berlayar ke wilayah barat Afrika. Dengan adanya perjanjian ini, kemudian Spanyol dan Portugis melakukan pelayaran ke berbagai wilayah. Memasuki abad ke-17, misi ini kemudian menyebar ke bangsa-bangsa Eropa lainnya seperti Belanda, Inggris, dan Prancis. Ketiga bangsa tersebut berusaha untuk mencari jalur perdagangan baru guna memenuhi kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan oleh negara mereka. Begitulah sejarah dari misi Gold, Glory, dan Gospel di kalangan para penjelajah Eropa pada masa itu. Namun, penting untuk dicatat bahwa misi Gospel tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh bangsa Eropa yang melakukan penjelajahan. Hanya bangsa Portugis dan Spanyol yang secara terbuka menyebarkan ajaran agama Kristen Katolik ke setiap negara-negara yang dijajahnya. Oleh karena itu, negara-negara bekas jajahan Portugis dan Spanyol mayoritas penduduknya akan beragama Kristen dan Katolik. Sementara untuk wilayah bekas jajahan Inggris dan Belanda, masyarakatnya tidak akan banyak yang menganut agama Kristen dan Katolik dikarenakan Inggris dan Belanda cenderung menekankan pada pencarian kekayaan dan pengaruh politik di setiap negara yang disinggahinya.